Museum Negeri Sumatera Utara. Nama saya Alexa Gianggarini Sirait sebagai Ketua. Saya Wakil Ketua Kalisa Sabita. Saya sebagai anggota Andolan Sapane. Saya Indi Naura Anggraini sebagai anggota. Saya Elmira Sakira sebagai anggota. Oke, check it out. Museum Negeri Sumatera Utara merupakan salah satu museum terbesar di Sumatera Utara. Museum ini terletak di Jalan HM Joni nomor 51 Medan. Museum ini dibangun pada tahun 1954 dan diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini memiliki berbagai peninggalan sejarah, budaya bangsa, hasil seni, dan kerajinan dari berbagai suku di Sumatera Utara. Nah, untuk harga tiketnya sendiri itu berbeda-beda. Untuk pelajar seperti TK, SD itu 3.000 dan pelajar seperti SMA, SMK itu 5.000 dan untuk turis asing itu 30.000. Nah, jam bukanya juga dimulai dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, dibuka dari jam 8.30 atau setengah 9 sampai jam 4. Untuk hari Senin dan hari libur nasional, museum akan ditutup. Nah, untuk info lebih lanjut lagi ada di sini. Di sini terdapat hewan-hewan. Ada harimau Sumatera, yaitu kerabat harimau India dan Jawa. Di sini ada terenggiling, dapat dijumpai di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Di sini ada biawak. Hewan ini banyak dijumpai tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Nepal, Tiongkok, dan bagian lainnya. Di sini ada ular sawah. Hewan yang juga dikenal dengan nama ular sanca. Ini merupakan beruang madu. Beruang dengan ukuran tubuh paling kecil dibanding saudara-saudaranya ini tersebar di Kalimantan, Sumatera, Tiongkok, dan kawasan Indochina. Dan di sana terdapat binturong. Binturong ditemukan di Asia, khususnya di Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Tiongkok, India, Laos, Malaysia, Nepal, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di sini ada manik-manik yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, namun manik-manik serupa dapat ditemukan di berbagai situs di Nusantara. Di sana ada bandul jala, yaitu artefak dari Bekasi, Jawa Barat. Ini ditemukan dari tanah liat campur pasir serta dibuat dengan cara dibakar. Ini ada beliung persegi, peninggalan masa Neolitik dari Bekasi, Jawa Barat yang terbuat dari batu kalsedon atau agat. Ini ada gelang batu. Artefak yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat ini terbuat dari batu jenis agat dan jaspis yang berwarna hijau kekuningan. Sini ada artefak perunggu, yaitu mata pancing, gelang, dan kapak perunggu. Ini adalah peninggalan dari masa perundanggian ketika masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan dengan logam. Dan di sana ada tembikar. Peninggalan dari masa Neolitik ini ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kuantitasnya cukup banyak dan bentuknya beragam. Di sini juga terdapat fosil gajah. Gajah Sumatera. Sepanjang 55 juta tahun terdapat 500 spesies gajah, namun hanya 2 yang masih ada, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Spesies ini mulai pecah kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Ini adalah sumatralit atau kapak dari batu sungai, karena alat batu sejenis ini dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Ini adalah tanduk rusa. Tanduk rusa ini dapat dipergunakan sebagai senjata atau sebagai alat ketika mencari umbi-umbian. Yang di sana adalah kulit kerang. Kulit kerang ini merupakan bagian dari sebuah bukit kerang atau Zoekenmondiger di Langkat. Dan di sana adalah replika fragmen tengkorak, femur, dan mandibula. Serta di sini
terdapat beberapa fosil-fosil lainnya. Terdapat replika fosil gedung Brutus, yaitu rahang bawah manusia yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Gedung Brutus. Yang di sana ada replika fosil S2 yang ditemukan oleh GHR von Koenigswald. Yang ini ada replika fosil S22, yaitu rahang yang ditemukan pada lapisan pucangan di situs Sangiran. Yang ini replika fosil S6 yang merupakan mandibula Meganthropus A. Yang di sana replika fosil Ngawi, dan di sini replika fosil S17. Yang ini replika fosil femur dan replika fosil S4. Juga ada replika fosil Solo 9 dan replika fosil Trinil yang ditemukan oleh Dubois dalam suatu lapisan pasiran. Di sini adalah ruangan religi kuno. Nah, di sini ada peti mati dari Nias bagian selatan, yaitu Hasi Nivolasara. Peti ini dihiasi oleh kepala Lasara, hewan mitos dalam religi Nias kuno, dan pada bagian atas tutup terdapat figur laki-laki dalam posisi terbaring. Peti ini dibuat untuk para bangsawan yang dianggap berjasa bagi kampung. Di sini ada beberapa adu atau arca. Nah, di sini ada adu Faumo. Adu Faumo ini yang menggambarkan suami istri. Nah, adu Faumo ini merupakan bagian dari religi Nias kuno yang disembah untuk memohon kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Dan di sini ada adu Anumatua. Adu yang menggambarkan seorang Anumatua atau pemuda. Area ini dipuja untuk meminta dan mempersatukan kekuatan ketika hendak berperang. Di sini ada Ado Zatua. Ado Zatua ini patung yang diukir oleh keturunannya setelah ia meninggal dunia. Nah, di sini ada Adu Niu. Adu Niu ini adalah leluhur Nias yang mempresentasikan perempuan atau ibu. Menurut kepercayaan orang Nias masa lalu, area ini dianggap sebagai lambang pengasih dan penyayang yang disembah bersama dengan Adu Zatua. Di sini ada Adu Zato. Adu Zato itu arca pahlawan atau panglima perang dari Nias. Biasanya dipergunakan dalam upacara religi sebelum pergi berperang demi memohon petunjuk, pelindungan, dan kemenangan. Di sini ada Saitagari. Secara harfiah berarti tempat untuk menyangkut gari atau pedang. Pada bagian atasnya terdapat figur Adu Zatua yang populer dalam religi kuno. Terdapat pula dugaan bahwa Saitagari adalah representasi pohon suci dalam agama kuno Nias di masa lalu. Nah, di sini ada pagar jabu atau bekam-bekam. Koleksi yang tergantung ini memiliki kemiripan dengan si biangsa, terutama bahannya yang juga dari tanduk binatang seperti kambing. Pagar jabu dapat ditemukan di rumah-rumah orang Karo. Benda ini diisi dengan ramuan manggis yang diyakini dapat melindungi penghuni rumah dari bahaya. Nah, di sini ada pohung. Pohung adalah sejenis tongkat yang diisi dengan ramuan manggis. Masyarakat Batak Toba meyakini ramuan tersebut dapat berfungsi sebagai pagar atau pelindung untuk mencegah orang yang berniat jahat. Di sini ada sahan.
Kebiasaan masyarakat Batak Toba di masa lalu menganggap Sahan mempunyai kekuatan gaib. Wadah cantik dari gading ini dipergunakan sebagai tempat menyimpan pupuk yang berasal dari abu jenazah manusia yang dibakar. Fungsinya sebagai pagar atau pelindung dari kekuatan jahat dan mencegah terjadinya penyakit menular. Dan di sini ada ingan tambar. Secara harfiah berarti tempat obat. Ingan tambar dipergunakan oleh etnik Karo sebagai wadah untuk menyimpan ramuan magis yang dibuat oleh guru atau sejenis datu. Di sini ada osa-osa. Osa-osa adalah adu arka yang berfungsi sebagai kursi atau tempat duduk di dalam upacara. Budaya pembuatan osa-osa populer di Nias bagian selatan. Materialnya ada yang dari batu maupun kayu. Osa-osa berkepala satu pada umumnya dipakai untuk tempat duduk pengantin laki-laki atau raja, sementara osa-osa berkepala tiga dijadikan tempat duduk pengantin perempuan atau istri raja. Di sini ada beberapa patung yang ada adu zohore. Adu zohore yang menggambarkan seseorang yang dihukum karena berzina dengan cara dipermalukan di depan umum. Ada bay yang menggambarkan monyet yang biasanya diletakkan di tempat duduk raja, sebab monyet melambangkan sikap raja yang tangkas, melindungi, serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan ada adu de dauma gere sebuah banua yang menggambarkan seorang ere atau pemimpin aktivitas keagamaan Nias kuno setelah memenggal kepala seseorang karena melanggar aturan adat. Pembuatan arca dilatar belakangi tujuan agar masyarakat merasa takut melanggar adat. Dan terakhir ada seha yang menggambarkan babi hutan dan yang diyakini mampu memberikan hasil buruan melimpah. Di sini ada beberapa arca dari agama Hindu-Buddha, dan yang pertama ada area Sakti Wisnu. Area wanita ini ditemukan dalam satu konteks dengan area Wisnu, tepatnya di situs kota Cina yang terletak di desa Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Situs tersebut diduga merupakan bandar internasional pada abad 11 sampai 14 Masehi. Oleh karena itu, area ini dianggap menggambarkan Sakti Wisnu. Dan yang kedua ada area Amitabha. Amitabha adalah bagian dari panteon masyarakat dewa Buddha Mahayana. Sebagai seorang Dhyana Buddha, ia menguasai arah barat dan dianggap sebagai penguasa dunia masa kini. Ciri khas Amitabha adalah sikap tangan daya mudra posisi bersemadi. Area ini ditemukan di situs kota Cina yang terletak di desa Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Nah, yang ketiga ada area Wisnu. Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti dari agama Hindu yang dikenal sebagai dewa pemelihara alam semesta. Area berbahan granit ini ditemukan di situs kota Cina yang terletak di desa Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Di sini ada prasasti Panai, prasasti batu dari Biara Bahal 1. Ini sebelumnya disebut prasasti batu Gana 1. Nah, di sini ada prasasti Manggis. Prasasti ini ditemukan di Desa Manggis, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang sangat disayangkan kondisi tulisannya sudah uas sehingga sulit dibaca. Nah, di sini ada prasasti Tandihat 2. Prasasti yang ditemukan di biara Tandihat 2 ini dipahatkan pada bagian depan paha kiri sebuah area singa. Nah, di sini ada replika area Gajah Simha Vyala. Merupakan replika dari salah satu arca Gajah Simha Vyala yang ditemukan di Biara Bahal 2,
area yang aslinya dapat dijumpai di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, namun pasangannya dapat dijumpakan di Taman Purbakala Museum. Ini saya berada di salah satu ruangan yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara, yaitu ruangan Islam. Di ruangan Islam ini terdapat sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan sejak abad ke-7 sampai ke abad ke-11. Di sini juga terdapat naskah sifat wajib Allah. Ada juga surat An-Nisa dan Al-Qur'an. Ada juga naskah tata bahasa Arab. Di sini juga ada naskah tauhid, naskah tasawuf, naskah tata bahasa Arab, dan naskah fikih menggunakan aksara Arab dan bahasa Arab serta Melayu. Di sini juga ada nisan-nisan, yaitu ada nisan Kelumpang yang berasal dari Kelumpang, replika nisan kaki makam papan tinggi, ada juga nisan Syekh Rukunuddin, serta di sini ada miniatur Masjid Azizi. Ini juga ada beberapa nisan. Nisan adalah penanda kubur. Di sini saya berada di salah satu ruangan yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara, yaitu ruang masa kolonial. Di ruangan ini terdapat sejarah perdagangan sebelum masa kolonial, yaitu cikal bakal Kota Medan. Di sini juga ada komoditas perdagangan yang banyak dicari, antara lain adalah kayu manis, pala, lada hitam, lada putih, cengkeh, tembakau, dan juga kopi. Di sini juga terdapat gambaran-gambaran yang ada pada masa kolonial. Di ruangan ini juga terdapat miniatur penduduk-penduduk yang ada di masa kolonial. Ada pedagang Tionghoa, buruh Jawa, tuan tanah Eropa, kulit Tionghoa, ada juga kulit India, tentara Belanda, centeng karo, dan juga bangsawan Melayu. Dan di sini juga ada alat-alat perkebunan seperti tumbilang, guris karet, mangkuk getah, ada juga uang token, dan ada juga mesin penggiling lateks kembang dan juga mesin penggiling lateks licin. Di sini terdapat ruang gubernur dan di sini ada cuplikan video pada masa-masa kemerdekaan. Di sini ada ruang sejarah perjuangan dan di sini terdapat tokoh-tokoh pejuang dari Sumatera Utara. Dan di sini terdapat uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Dan juga ada uang Republik Indonesia Keresidenan Tapanuli. Dan di sini ada mesin telex. Di sini ada juga mesin telex, alat komunikasi tertulis lewat telepon pada tahun 50 sampai 60-an. Dan di sini juga ada kertas yang dibuat dari mesin telex atau surat-surat yang dibuat dari mesin telex. Dan di sini ada konferensi meja bundar. Dan juga di sini ada agresi militer Belanda II. Dan juga ada peran pers dalam perjuangan kemerdekaan. Di sini juga ada pahlawan nasional dari Sumatera Utara.
Di sini ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Ini adalah obat-obatan sederhana yang dibuat pada zaman dahulu. Ada kemiri, tembakau, beras gongseng, arang tempurung, dan lain-lain. Ini adalah pertempuran Medan Area. Serangan besar pertama dilancarkan Inggris tanggal 10 Desember 1945 terhadap Two Rivers yang merupakan markas komando Laskar Medan Area. Ini adalah kedatangan Sekutu dan Nika. Di sini juga terdapat beberapa senjata pada zaman dahulu. Ini adalah ruangan pers. Di ruangan pers ini terdapat informasi tentang Delhi Courant. Delhi Courant adalah surat kabar pertama sekali yang terbit di Medan pada tahun 1885 yang didirikan oleh J.J. Hallerman. Pada tahun 1945, sebanyak 147 surat kabar pernah terbit di Sumatera Utara. Di sini juga ada toko-toko pers di Sumatera Utara pada tahun 1885 sampai 1996, yaitu ada Mosaid, Amarullah Olubis, Mahmud Nasution, Wahab Siregar, Anwar Effendi, dan Haji Ani Idrus. Di sini juga terdapat kamera-kamera. Di sini ada kamera film yang pernah dipakai dalam pembuatan film layar lebar, salah satunya film Buaya Delhi di tahun 1978. Ini juga ada kamera milik TVRI yang berasal dari tahun 1970-an. Dan yang terakhir ada mesin tik yang dipakai oleh kantor majalah Jermin Karo. Dan ada juga kamera foto yang pernah dipakai para wartawan dalam mencari berita. Di sini terdapat Taman Purbakala. Di Taman Purbakala ini terdapat patung yang berupa osa-osa. Osa-osa adalah peninggalan dari nias yang bisa terbuat dari batu maupun kayu. Sebagai contoh, di sini ada osa-osa Sitolubagi. Osa-osa ini bisa dijadikan kursi atau tempat duduk di dalam upacara. Osa-osa berlayar 3 ini biasanya dijadikan tempat duduk pengantin perempuan atau istri raja. Dan di sini ada osa-osa Siksara Bagi. Osa-osa berlayar 1 ini biasanya dijadikan tempat duduk pengantin laki-laki ataupun raja. Dan di sampingnya adalah fragmen-fragmen osa-osa. Di Taman Purbakala ini terdapat patung-patung, yaitu patung stamba yang berasal dari Biaratan Dihat 1. Secara harfiah, stamba berarti pilar, namun terdapat teori bahwa stamba yang ditemukan di situs percandian Padang Lawas merupakan variasi bentuk stupa. Dan juga ada 2 patung Makara yang berasal dari Kabupaten Lawas. Makara adalah
hewan mitos berkepala gajah, dan berekor ikan yang hidup di Sungai Gangga. Makara umumnya diwujudkan dalam bentuk arca dan diletakkan berpasangan di pipi tangga sebelah kiri dan kanan. Dan juga ada 4 patung arca singa yang berasal dari percandian Padang Lawas. Singa adalah binatang penting dalam ikonografi Hindu maupun Buddha. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika arca singa adalah artefak yang banyak ditemukan di biara-biara. Dan juga ada 4 patung Dwara Pala. Salah satu dari sepasang arca penjaga yang ditemukan di biara Sipamutung. Arca semacam ini biasanya ditempatkan di pintu-pintu masuk candi. Ada dugaan bahwa sepasang arca ini adalah Makala dan Nandiswara. Dan juga ada patung arca raksasa yang ditemukan di halaman biara Bahal 2. Dan juga ada patung Stamba yang ditemukan di biara Tandihat 1. Dan juga ada patung Stamba yang ditemukan di biara Bahal 1. Di sini terdapat patung-patung seperti patung kepala di Panjaitan dan juga patung kepala Ade Irma Suryani dan juga ada patung kepala. Di sini juga ada patung kepala Ferdinand Lumban Tobing. Dan juga ada patung kepala Presiden Soekarno. Dan juga ada patung nisan atau tombstone. Yang ditemukan di sebuah pemakaman Islam di Barus. Dan juga di sini ada patung fragmen arca buaya. Ditemukan di biara Sipamutung dan diperkirakan berasal dari abad 11 sampai 14 Masehi. Di sini juga ada patung Yoni, yaitu benda yang ditemukan di tempat yang disebut oleh warga kota Cina sebagai keramat pahlawan. Ini adalah gambaran lain sakti dewa Siwa, yakni Uma atau Parwati. Dan juga ada patung Stamba. Stamba yang berasal dari biara Tandiat 1. Secara harfiah, Stamba berarti pilar. Dan ada patung Stamba yang berasal dari biara Longung. Pada bagian atasnya terdapat relief Buddha dalam relung serta relief singa. Dan juga ada patung Yoni. Yoni adalah personifikasi alat kelamin wanita, khususnya Parwati, istri Siwa dalam agama Hindu. Dan juga ada patung fragmen arca buaya. Ditemukan di biara Sipamutung dan diperkirakan berasal dari abad 11 sampai 14 Masehi. Dan juga ada patung prasasti Sitopayan. Prasasti dari biara Sitopayan ini dipahatkan dalam sebuah lapik arca. Beberapa bagian sudah aus. Meskipun sangat sulit dibaca, namun dapat diketahui bahwa aksara yang digunakan adalah aksara Jawa. Di museum ini juga terdapat ruangan khusus. Ada juga informasi antara Thailand dan Indonesia. Kontak antara Thailand dan Indonesia sudah lama terjadi. Beberapa ahli sepakat bahwa berdirinya sebuah kerajaan bernama Sriwijaya di Thailand merupakan bukti bahwa Imperium Sriwijaya di Sumatera pernah menguasai Thailand bagian selatan. Namun,
Ada juga ahli yang menyanggah pendapat ini dan menyatakan bahwa kedua kerajaan tidak berkaitan dengan satu sama lain. Di sini juga ada kebudayaan dan adat istiadat di Thailand. Rakyat Thailand memiliki adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-menurun. Di tempat wilayah yang biasa diwariskan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian, perumahan, dan mata pencarian serta obat tradisional. Di sini ada tekstil hasil tenun Thailand dibuat oleh para wanita. Di sini juga ada keranjang Yan Lipau atau Yan Lipau Basket, yaitu kerajinan tangan terkenal dari Provinsi Nakhon Si Thammarat. Ada juga perlengkapan dari perak atau silverware, yaitu kerajinan tangan yang terkenal dari daerah Chiang Mai, sebuah provinsi di Thailand sebelah utara. Di sini juga terdapat cut prarajatan, yaitu pakaian adat Thailand untuk laki-laki yang terdiri dari sepasang celana panjang dan baju lengan panjang berkerah tegak. Ada juga pakaian Miss Atehara Seriputra. Di sini juga ada miniatur rumah tradisional Thai atau rumah yang terbuat dari kayu yang berbentuk panggung. Di sini juga ada bencarong, yaitu sebutan untuk keramik polikrom. Ada juga lai namtong, adalah bacarong yang sudah mengenal tambahan warna emas. Terus ada sangkalok. Di sini terdapat figur Muay Thai. Muay Thai juga dikenal sebagai Thai boxing, yaitu atraksi bela diri Thailand dengan menggunakan siku, lutut, dan kaki. Ada juga jata, sejenis mahkota atau penutup kepala yang dipergunakan oleh penari pria ataupun wanita. Ada juga drama wayang. Ada juga topeng kon. Dipakai dalam pertunjukan drama topeng yang menampilkan kisah Ramayana. Ada nantalung, seperti wayang kulit dari Thailand. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang diukir. Dan juga ada hun krabok. Di ruangan ini juga terdapat alat-alat sembahyang atau perlengkapan sembahyang. Disusun untuk persembahan kepada Buddha, terdiri dari talam, vas bunga, tempat lilin, dan tempat dupa yang merupakan hasil kerajinan kulit kerang mutiara. Kerajinan ini berasal dari provinsi Ayutthaya. Yang terus ada tup tien pai. Lilin dan dupa dipakai dalam persembahan kepada Buddha atas keselamatan dan kesucian. Yang ketiga ada juga poeng malai, rangkaian bunga melati untuk persembahan kepada Buddha atau para dewa. Ada juga panpum digunakan dalam upacara keagamaan. Terakhir ada baisri digunakan dalam upacara keagamaan. Di sini ada beberapa macam-macam keramik. Keramik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Keramik sebagai alat keperluan sehari-hari maupun perlengkapan upacara. Ini adalah pembuatan keramik. Tanah liat yang merupakan bahan utama dalam pembuatan keramik diinjak-injak atau ditumbuk lalu diberi bahan campuran dan air hingga bisa dijadikan adonan. Lalu di sini adalah pembuatan anyaman. Teknik menganyam tergantung dari bahan bakunya. Bahan yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Di sini juga terdapat anyaman. Seni anyam merupakan bentuk kerajinan yang umum dan telah menyatu dalam keseharian masyarakat tradisional.
Ini adalah perhiasan. Awalnya manusia mengenal manik-manik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan bebatuan sebagai perhiasan. Seiring dengan pengenalannya logam dan cara pengolahannya, masyarakat kemudian mengenal perhiasan dan logam. Di sini terdapat kalung, gelang, borgat, dan lain-lain. Nah, di sini ada mainan dan hobi. Permainan tradisional adalah salah satu bagian dari kehidupan masyarakat di masa lalu. Pada masa lalu, permainan anak-anak terbuat dari kayu dan bambu yang dirancang dengan bersahaja. Tetapi di masa kini, mainan anak-anak dirancang secara modern dengan terbuat dari plastik, besi, tembaga, dan lainnya. Nah, di sini ada beberapa macam mainan anak dari masa lalu. Di sini juga ada contoh permainan congklak. Dipergunakan sebagai alat permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh wanita pada suku Melayu. Di sini ada topeng. Topeng pada awalnya dikait dengan upacara sakral. Misalnya orang Batak menggelar pertunjukan topeng dalam upacara kematian atau upacara meminta hujan. Nah, di sini ada topeng dari Nias. Di sini ada topeng dari Batak Toba dan di sini ada hoda-hoda. Nah, ini ada si gale-gale. Si gale-gale berasal dari Batak Toba yang merupakan patung berwujud manusia yang dapat digerak-gerakkan hingga terlihat seperti manusia sungguhan. Di sini ada topeng dari Simalungan. Di sini ada topeng raja atau panglima. Di situ ada topeng anak diberu atau putri raja. Sini ada topeng kela atau menantu. Dan di sini ada topeng permaisuri. Dan di sini ada kepala manuk si gurda-gurdi. Ini adalah informasi tentang tekstil. Suku-suku di Sumatera Utara memiliki kain tenun berbahan benang kapas dengan ciri khas dan sebutan yang berbeda-beda. Orang Toba menamakan kain tenun mereka dengan sebutan ulos, orang Karo menamakannya uwis, sedangkan orang Simalungun menamakannya hiyo. Dan ini adalah cara penununan ulos. Di sini juga terdapat berbagai macam ulos. Ada ulos sirara, ada ulos sibolang, dan ada ulos bintang maratur, serta ada ulos ragi, ragi pako, dan ulos tali-tali menggiring. Dan di sini juga terdapat alat-alat musik tradisional seperti ogung, sigu, keteng-keteng, gung, biola, gerantung, gendang, genggong, sitalasaya, dan lain-lain. Musik sudah dikenal sejak awal mula kebudayaan manusia terbentuk. Tidak ada peradaban manusia antara suku bangsa di dunia yang berjalan tanpa musik, baik musik yang diciptakan sendiri maupun yang mendapat pengaruh dari luar. Ini adalah gordang sambilan. Dan ini adalah hasapi, arbab, dan juga kecapi. Di sini terdapat ruang etnografi. Di sini terdapat berbagai
pengertian-pengertian Kota Sumatera Utara. Kota Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya terkenal dengan multi etnik. Dan di sini juga terdapat suku Melayu, umumnya menempati wilayah-wilayah pesisir timur. Dan di sini juga terdapat Batak Toba yang umumnya bermukim di daerah Samosir. Dan di sini juga terdapat suku Mandailing yang menempati bagian selatan Provinsi Sumatera Utara. Dan di sini terdapat suku Simalungun yang menghuni kawasan Kota Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Di sini juga ada suku Pakpak yang bermukim di kawasan Pakpak Barat. Dan di sini juga ada suku Karo yang menempati kawasan dataran tinggi. Di sini terdapat Pulau Nias. Orang Nias bermukim di Pulau Nias. Terus di sini juga terdapat suku pendatang yang datang ke Sumatera Utara untuk mencari keberuntungan di tanah Deli atau Sumatera Timur. Dan di sini terdapat alat-alat tradisional dari berbagai suku di Sumatera Utara. Di sini ada culah liar dari suku Pakpak, dan tutu dari Karo, tagan dari Batak Toba, kalahari dari Simalungun. Di sini juga ada alat untuk upacara pernikahan, alat tradisional untuk upacara pernikahan, yaitu ada bentan dari Melayu, pahar, bertingkat dari Melayu, perasapan dari Melayu, dan lain-lain. Di sini terdapat alat-alat pertukangan kayu untuk membuat perlengkapan atau peralatan hidup yang terbuat dari kayu. Dan di sini terdapat alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Dan di sini juga terdapat alat-alat pandai besi untuk menempa dan membentuk logam. Di sini terdapat alat transportasi tradisional untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dan di sini terdapat alat transportasi di Danau Toba. Dan di sini juga ada peralatan perikanan untuk dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Di sini adalah peralatan peternakan. Berternak merupakan mata pencaharian hidup yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tradisional di Sumatera Utara. Di sini terdapat peralatan sawah dan ladang. Bercocok tanam di sawah dan ladang merupakan mata pencaharian sebagian penduduk yang tinggal di pedesaan. Ini adalah alat lesung yang digunakan untuk menembuk padi atau beras. Dan ini adalah peralatan berburu dan meramu. Merupakan mata pencaharian hidup yang sudah dikenal manusia sejak 3000 sampai 400 tahun yang lalu. Di sini terdapat peralatan perkebunan. Merupakan mata pencaharian masyarakat sebelum bangsa asing datang ke Sumatera Utara. Dan di sini adalah baju perang. Baju perang untuk menjaga dan mempertahankan diri baik dari manusia lain ataupun binatang buas. Ini adalah miniatur peralatan perang rakyat Nias. Dan ini adalah peralatan perdagangan ketika mata uang belum dikenal. Nah, di sini ada peralatan upacara daur hidup. Pada umumnya masyarakat di Nusantara mengadakan sederetan upacara yang berhubungan dengan daur hidup manusia. Demikianlah halnya dengan masyarakat di Sumatera Utara, yaitu suku Melayu, Batak,
Toba, Angkola atau Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias, dan masyarakat pesisir Tapanuli, Setengah, dan Sibolga juga melakukan upacara daur hidup manusia dimulai dari masa kehamilan, kelahiran, masa bayi, menginjak dewasa, dan perkawinan dan kematian. Nah, di sini ada peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga merupakan perangkat penting yang bagi kehidupan manusia, baik yang digunakan sehari-hari maupun untuk perlengkapan upacara. Nah, di sini peralatan rumah tangga juga banyak terbuat dari kayu, bambu, rotan, tanah liat, daun pandan, dan logam. Nah, di sini ada informasi mengenai rumah tradisional yang ada di Sumatera Utara. Dan di sini juga ada beberapa miniatur rumah tradisional. Nah, di sini ada miniatur rumah adat Melayu. Rumah tradisional orang Melayu umumnya berbentuk panggung dan berdiri di atas pilar-pilar atau tiang dengan bentuk persegi serta jendela-jendela yang biasanya berukuran besar. Nah, di sini ada miniatur rumah tradisional Nias Utara. Rumah tradisional Nias Utara berbentuk bulat. Atap terbuat dari daun nipah dan bagian atap terdapat 2 buah jendela. Nah, di sini ada miniatur rumah tradisional Karo. Bangunan tradisional Karo berada dalam sebuah perkampungan dan mempunyai pola mengelompok. Dilihat dari fungsinya terdapat berbagai macam jenis, yakni jabu atau rumah tinggal, jambur, tempat bermusyawarah, pengetahuan adat, Nah, di sini ada miniatur rumah adat Pakpak. Rumah tradisional Pakpak berkolong dengan atap terbuat dari ijuk yang berbentuk melengkung ke atas. Di sini ada miniatur rumah tradisional Mandailing atau Bagas Gondang. Bagas Gondang berbentuk segi 4 dengan 4 bubungan atau tutup ari. Rumah ini berkolong namun bagian bawahnya ditutupi dinding kayu. Nah, di sini ada miniatur rumah tradisional Simalungun atau rumah bolon. Rumah bolon yang merupakan salah satu rumah tradisional Simalungun yang masih tersisa. Sini ada miniatur rumah tradisional Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba dibangun dengan sistem pasa atau tidak memakai paku. Berbentuk panggung, dinding terbuat dari kayu, dan atap terbuat dari ijuk dengan bentuk melengkung seperti kapal. Di sini ada miniatur rumah tradisional Nia Selatan. Rumah tradisional Nia Selatan berbentuk segi 4, atap terbuat dari daun nipah, dan di bagian atap terdapat 2 buah jendela. Di sini ada beberapa macam ragam hias atau motif hias yang sering dipakai oleh suku etnis di Sumatera Utara. Motif-motif ini mempunyai simbol dengan makna tertentu. Di antaranya, bentuk-bentuknya yang umum dipakai adalah sumur-sumur, pucuk rebung, dan hiasan geometris. Motif hias tersebut dipahat atau dilukis pada bangunan rumah dan peralatan rumah tangga. Sekian
di vlog berikutnya.